Assalamualaikum. Halo Biolumens, ketemu lagi dengan Bu Yaya pada mata pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas tentang reproduksi virus. Kita akan cari tahu nih, bagaimana makhluk hidup aseluler ini dapat memperbanyak diri. Tunggu apa lagi? Check it out! Lalu bagaimana virus dapat melakukan proses reproduksi? Virus bereproduksi dengan cara mereplikasikan dirinya di dalam tubuh sel inang yang dia tempati. Proses replikasi ini dilakukan melalui dua cara. Cara yang pertama disebut dengan siklus litik. Pada siklus reproduksi ini dapat menyebabkan kematian bagi sel inang yang ditempati oleh virus untuk hidup atau bereplikasi. Nah, cara yang kedua disebut dengan siklus lisogenik. Siklus ini disebut juga sebagai infeksi sedang karena virus tidak membunuh sel inang, melainkan menggunakannya sebagai tempat berlindung ketika virus berada dalam kondisi tidak aktif. Hal ini dilakukan virus ketika sel inang yang ditempati cukup kuat, sehingga virus tidak bisa mengambil alih kendali. Siklus atau daur hidup virus dibedakan menjadi daur litik dan daur lisogenik. Kedua daur ini sebenarnya tidak terpisah melainkan berlangsung secara bergantian. Daur litik berlangsung melalui 5 tahapan: absorpsi, injeksi, sintesis, perakitan, dan lisis. Pada tahap absorpsi atau pelekatan ditandai dengan melekatnya ekor virus pada dinding sel inang. Virus menempel dengan menggunakan reseptor pada ujung-ujung serabut ekor. Selanjutnya, virus akan mengeluarkan enzim lisozim agar terbentuk lubang pada dinding sel inang. Berlanjut ke tahap injeksi. Di sini virus akan memasukkan DNA-nya dengan cara berkontraksi dan meninggalkan kapsid kosong di luar sel. Selanjutnya, tahap sintesis atau tahap replikasi. Dalam fase ini, DNA virus akan mengeluarkan enzim lisozim untuk menghancurkan DNA inang. Lalu, DNA virus akan mereplikasikan diri membentuk DNA virus baru. DNA virus ini akan melakukan sintesis protein dengan menggunakan ribosom dan enzim-enzim bakteri untuk menjadikannya sebagai kapsid virus, kepala, ekor, dan serabut ekor yang masih terpisah. Kemudian memasuki tahap perakitan. Pada tahap perakitan, kepala, ekor, dan serabut ekor merakit diri menjadi virus yang terstruktur. Yang selanjutnya memasuki tahap lisis atau tahap pelepasan. Pada tahap ini, virus akan mengeluarkan enzim lisozim untuk merusak dinding sel inang sehingga cairan dari luar sel masuk menyebabkan sel pecah dan melepaskan virus-virus yang siap mencari inang yang baru. Selanjutnya, siklus atau daur lisogenik. Dengan melalui tahapan absorpsi, injeksi, penggabungan, pembelahan, pemisahan. Untuk tahap absorpsi dan injeksi pada daur lisogenik sama seperti pada daur litik. Pada tahap absorpsi atau pelekatan ditandai dengan melekatnya ekor virus pada dinding sel inang. Virus tersebut akan menempel dengan menggunakan reseptor pada ujung-ujung serabut ekor. Selanjutnya, virus akan mengeluarkan enzim lisozim agar terbentuk lubang pada dinding sel inang. Berlanjut ke tahap injeksi. Di sini, virus akan memasukkan DNA-nya dengan cara berkontraksi dan meninggalkan kapsid kosong di luar sel. Selanjutnya, tahap penggabungan.
Pada tahap penggabungan, DNA virus yang telah masuk ke dalam tubuh inang selanjutnya akan menyisip ke DNA bakteri. Mula-mula, DNA bakteri akan putus, kemudian DNA virus akan menggabungkan diri di antara untayan DNA yang terputus tersebut, dan akhirnya terbentuk untayan DNA baru yang telah disisipi oleh DNA virus. Dengan kata lain, di dalam DNA bakteri terkandung DNA virus yang disebut dengan profag. Fase selanjutnya adalah fase pembelahan. Saat dalam keadaan tersambung, DNA virus tidak akan aktif. Bakteri tetap akan bereproduksi secara normal dengan menyalin profag dan mewariskannya kepada sel anak. Sehingga akan banyak pembelahan sel menghasilkan koloni bakteri yang telah terinfeksi oleh profag. Terkadang, profag akan keluar dari kromosom bakteri untuk selanjutnya akan masuk ke siklus litik atau siklus lisis, yaitu pada tahap sintesis, perakitan, kemudian memasuki fase lisis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selesai sudah materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.